Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anak Bapak sekalian. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini untuk pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kiranya apa yang kita pelajari pada hari ini dapat menjadi berkah bagi kita semua. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk anak-anak Bapak yang kelas 12 mungkin masih asing siapa Bapak, masih bingung karena kita sebelumnya belum pernah ketemu. Perkenalkan, nama Bapak Rizky Putra Pratama. Bapak di sini membawa mata pelajaran matematika. Alamat Bapak di Jalan Air Bersih Sisingamangaraja dekat Stadion Teladan Medan. Materi yang mau Bapak bawakan hari ini masih dasar mengenai dimensi 3. Berikut akan Bapak tampilkan indikator dan tujuan pembelajaran kita. Baik, sudah Bapak tampilkan sebelumnya apa indikator dan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini mengenai dimensi 3. Bapak mau tanya sama kalian, atau Bapak ingatkan lagi kepada kalian, dimensi 3 sebelum ini kita sudah pernah mempelajari di SD dan SMP. Apa yang dimaksud dengan dimensi 3? Dimensi 3 adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 dimensi. Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Dimensi 3 ini terdapat banyak sekali contohnya. Di antaranya adalah kubus, balok, prisma, limas, bola, dan sebagainya. Nah, di antara berikut ini yang akan kita bahas dimensi 3-nya adalah kubus. Seperti apa dimensi 3 pada kubus? Mari kita saksikan. Oke. Dimensi 3 yang pertama adalah kubus. Di sini sudah Bapak gambarkan gambar kubus dari dimensi 3. Kita namakan kubus ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Sebelum kita mengulik lebih dalam tentang kubus ini, kita ke dasarnya terlebih dahulu. Kembali lagi ke pelajaran terdahulu. Di dalam kubus terdapat yang namanya titik, garis, dan bidang. Yang manakah titik tersebut? Titik pada kubus terdiri dari 8 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Garis pada kubus ada 12. Garis AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Baik, Bapak tulis 8 titik, 12 garis, dan terdapat 6 bidang. Bidang adalah bidang alas atau bidang ABCD, bidang tutup atau bidang EFGH, bidang kanan atau bidang BCFG, bidang kiri atau bidang ADEH, bidang depan, bidang ABFE, dan bidang belakang, bidang CDGH. Oke, ini adalah dasar yang harus kita ketahui dari si kubus. Di sini Bapak ada contoh bentuk kubusnya. Oke, seperti ini kira-kira bentuk kubusnya. Nah, dari sini bisa kita namakan penamaan seperti yang sudah Bapak gambarkan. Kita mulai penamaan itu dari bawah dan berurut. Nah, perhatikan. Dari sini boleh kita namakan sudut A, B,
Nah, ke belakangnya C, D. Kita mulai lagi dari atas, E, F, G, dan H. Oke, ulang lagi. Ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana garisnya tersebut? Garisnya tadi, garis AB, yaitu garis yang di bawah sini. Dari titik A ke titik B dinamakan garis AB. Dari titik A ke titik E dinamakan garis AE. Nah, untuk bidang kita ambil contoh bidang depan. Tadi sini A, B, E, dan F. Nah, A, B, E, dan F merupakan satu bidang AB, EF. Atau kita ambil yang pada posisi atas. Ini juga satu bidang, yaitu bidang E, F, G, dan H. Setelah kita mengetahui titik, garis, dan bidang pada kubus, kita masuk ke materi jarak antar titik. Oke, apa jarak antar titik itu? Tentu saja kita harus mencari jarak di antara dua titik. Kita misalkan titik A dan titik B. Dari titik A ke titik B kita buat garis penghubung. Nah, jaraknya inilah yang mau kita bahas. Sesuai namanya jarak antar titik. Ini namanya tadi garis AB. Nah, ini adalah jaraknya, jarak dari A ke B. Kita misalkan 2 cm. Kalau 3 bagaimana Pak? Bisa, kita juga bisa menjarakkan antar 3 titik. Misalkan ada titik A, titik B, dan titik C. Nah, ini juga terhubung menjadi 3 titik. Jarak dari A ke B 2 cm, B ke C 2 cm. Buat sini, A ke B 2 cm, B ke C 2 cm. Sehingga jarak dari A ke C adalah 4 cm. Dari mana? 2 ditambah 2 cm. Lalu pemahaman ini kita bawakan ke dalam kubus. Kita akan mencari jarak antar titik pada kubus. Misalkan jarak dari titik A ke titik B diketahui sebagai rusuk. Rusuknya adalah 4 cm. Dimana kalau kita ketahui rusuk suatu kubus bernilai sama. Jika A ke B 4 cm, maka B ke C, C ke D, D ke A, dan semua rusuknya juga bernilai 4 cm. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana jika kita mencari jarak antara titik A ke titik C yang kita harus menyeberanginya? Oke, kita bisa dari sini. Kita tulis A ke B 4 cm, B ke C juga 4 cm. Nah, di sini bisa Bapak gambarkan pada kubus ini. Nah, kita misalkan kalau tadi dia dari sudut yang ini, kita misalkan dari sudut A ke B, sudah jelas Bapak tuliskan sebesar 4 cm. Namun yang mau kita cari sekarang adalah dari sudut A ke sudut C. Ini Bapak gariskan kemari. Dari sudut A ke sudut C. Berapa sentimeter kira-kira jaraknya? Nah, di sini berlaku yang namanya rumus Pitagoras. Pitagoras sudah dipelajari bersama-sama waktu SMP. Apa itu rumusnya? Ini rumus Pitagorasnya. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Berlaku untuk segitiga siku-siku. Oke, seperti rumus Pitagoras yang sudah Bapak berikan tadi, untuk mencari panjang
jarak antara titik A ke titik C, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, di mana jarak antara titik A dengan titik C merupakan sisi miring. Dan kita sudah mengetahui sisi alas dan sisi tegaknya. Sisi alas AB sebesar 4 cm, sisi tegak BC sebesar 4 cm. Untuk itu kita dapat sisi AC sama dengan akar dari sisi alas 4 kuadrat ditambah sisi tegak 4 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16 tambah 16 sama dengan akar 32. Maka jarak antara titik A ke titik C adalah akar 32, atau dengan penyederhanaannya nilainya adalah 4 akar 2 cm. Oke, kita tulis ini 4 akar 2 cm. Oke, terus lagi sini juga boleh. 4 akar 2 cm. Berdasarkan acuan rumus ini, kita dapat satu rumus terbaru lagi, yang mana dinamakan dengan diagonal sisi. Rumus diagonal sisi adalah A akar 2. Setelah kita mengetahui titik dari A ke titik C, yaitu diagonal bidang, sekarang kita mau mencari tahu titik A ke titik G. Berapakah jarak antar titik A ke titik G? Jika dari A ke C kita namakan diagonal bidang, maka dari A ke G kita namakan diagonal ruang atau diagonal sisi. Dari mana kita dapat? Nih, perhatikan, Bapak buat titiknya dari A ke G. Dinamakan diagonal sisi, dinamakan diagonal ruang karena melewati antar ruang. Dari sini kita bisa tarik dengan rumus Pythagoras. A ke G kita bakal tanya ya. Kita punya garis G ke C, di mana G ke C kita ketahui sama juga dengan 4 cm. Dan kita sudah mengetahui jarak dari A ke C yaitu 4 akar 2. Jika ini Bapak keluarkan, maka dia menjadi segitiga baru. Segitiga A C G. Bapak teruskan lagi. A ke C dengan jarak 4 akar 2, C ke G dengan jarak 4 cm. Masih menggunakan rumus yang sama, rumus Pythagoras. Mencari AG adalah sisi miring. Sisi miring AG sama dengan akar dari 4 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 4 akar 2 kuadrat sama dengan 32 ditambah 16 sama dengan akar 48. Maka panjang atau jarak antar titik A ke G adalah akar 48, atau bisa kita sederhanakan angkanya menjadi 4 akar 3 cm. Nah, saya tulis ini 4 akar 3 cm. Berarti ini tanda-tanyanya 4 akar 3 cm. Oke, dari sini kita dapat rumus baru lagi untuk mencari diagonal ruang atau diagonal bidang. Diagonal ruang atau diagonal bidang dengan rumus A akar 3, di mana A tersebut adalah panjang rusuk dari si kubus. Di sini kita hanya 4 cm, sehingga panjangnya adalah 4 akar 3 cm. Baik, untuk pertemuan kita pertama pada hari ini Bapak sudahi sampai di sini. Materi kita pada pertemuan pertama masih pada jarak antar titik.
kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah kita telah mengetahui titik-titik yang berada pada kubus. Kita mengetahui garis-garis dan juga bidang pada kubus. Kita juga telah mencari jarak antar titik A ke titik C yang kita sebut dengan diagonal sisi, dan jarak antara titik A ke titik G yang kita sebut diagonal bidang atau diagonal ruang. Dengan rumus Bapak tuliskan kembali sebagai berikut: diagonal sisi A akar 2, diagonal bidang A akar 2, dan dengan rumus Pitagoras, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan berikutnya masih tetap dalam dimensi 3 kubus, namun kita membahas tentang jarak titik ke garis. Demikian dari Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Jaga selalu kesehatan, semoga semua baik-baik saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.